Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Permenkes ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam ketentuan dari Permenkes ini, pasal 5 disebutkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apa itu Permenkes nomor 24 tahun 2016? Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Jadi tentang tujuan dari Permenkes ini tersebut ada di pasal 2, yaitu mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. B. Mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dan C. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi Permenkes 24 tahun 2016 itu mengatur ketentuan-ketentuan bangunan yang sifatnya teknis. Nah, Permenkes 24 tahun 2016 ada beberapa bab. Bab-babnya itu adalah persyaratan bangunan rumah sakit, kemudian prasarana rumah sakit, pemeliharaan bangunan, dan prasarana rumah sakit. Nah, pada Permenkes ini diatur ketentuan yang sifatnya teknis, misalkan jarak antar tempat tidur, antar tepi, berapa jumlah minimal luasan ruangan yang ada di rumah sakit, begitu. Jadi sifatnya teknis. Nah, Permenkes yang baru, Permenkes 14 tahun 2021, ini mengatur tentang penggolongan usaha, persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, sarana, SDM dan organisasi rumah sakit, pelayanan dan sistem manajemen usaha. Jadi lebih mengatur pada perpanjangan izin, pengajuan izin dalam kegiatan berusaha, di mana rumah sakit itu dikategorikan sebagai usaha yang beresiko tinggi. Nah, permasalahan yang mungkin muncul, jadi kalau kita melihat regulasi tentang yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit itu, pada pasal 18 itu dikatakan jumlah tempat tidur rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 untuk pelayanan rawat inap kelas standar. Jadi tersebut satu terminologi, yaitu rawat inap kelas standar. Kemudian pada pasal 84, rumah sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakan pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana yang dimaksud pasal 18. Yang B, pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, pasal 84 diterapkan paling lambat 1 Januari tahun 2023. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah ini, nomor 47 tahun 2021, sudah tidak ada lagi penetapan rawat inap itu berdasarkan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Jadi terminologi tentang kelas 3, kelas 2, kelas 1 oleh PP 47 tahun 2021 itu dirubah menjadi pelayanan rawat inap kelas standar
selambatnya itu adalah 1 Januari tahun 2023. Nah, permasalahan yang muncul pada ketentuan kelas standar ini adalah konsep kebijakan kelas rawat inap di JKN yang dimaksudkan di PP 47 tahun 2021 itu mendasarkan pada satuan luas ruangan dan standar fasilitas yang diatur oleh Permenkes 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pelaksanaan rumah sakit. Ketika Permenkes ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkes 14 tahun 2021, maka yang menjadi pertanyaan itu kita itu akan menggunakan standar bangunan yang seperti apa begitu. Apakah kita akan kembali kepada pedoman teknis bangunan rumah sakit tahun 2012 yang itu mengatur tentang rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B, ataukah mungkin ada regulasi yang baru? Nah, hal yang sama juga terjadi di akreditasi. Jadi pada standar akreditasi 1.1 SNARS dari KARS itu pada standar 1 MFK itu disebutkan bahwasanya rumah sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran dan persyaratan pemeriksaan fasilitas. Nah, standar ini lebih melihat pada tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan pedoman teknis bangunan rumah sakit. Nah, saat ini pedoman teknis bangunan rumah sakit itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pada penilaian akreditasi itu akan menjadi satu pertanyaan besar. Standar MFK itu kemudian mendasarkan pada ketentuan yang mana dari ketentuan peraturan Menteri Kesehatan. Karena Permenkes 24 tahun 2016 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku kembali. Jadi itu mungkin diskusi kritis dari kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.